lagi berkembang ini ceritanya seperti apa Pak? Bisa diceritakan kronologisnya biar isu ini nggak terlalu melebar ya. Itu awalnya seperti apa sih? Ya. Baik, saya ingin klarifikasi sekaligus meminta semua pihak untuk menghentikan proses penggiringan opini, dan itu mungkin sudah menjurus ke provokasi ke warga oleh oknum-oknum ya, yang dilakukan saat ini mengatasnamakan saya Ustadz Ismail Aso, seolah-olah saya dinarasikan menghina salah satu tokoh agama begitu. Padahal sebenarnya tidak, itu secara spontan ya di dalam grup pada malam hari itu ada orang yang selama ini sejatinya menolak pembangunan fasilitas umum, fasilitas negara, yaitu pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di wilayah Welesi dan Woma. Lokasi ini dulunya adalah tempat terang kedua pihak yang sebenarnya masih satu keluarga, tetapi di situ sebagai lokasi tempat perang, sehingga di situ bisa disebut dengan zona perang. Tapi kemudian ada beberapa masyarakat berkebun di situ, dan semua proses pembangunan itu tinggal hanya peletakan batu pertama oleh Wapres. Kita hanya menunggu, tiba-tiba ada oknum-oknum yang muncul menarasikan seolah-olah tanah itu belum beres, padahal dari dinas ketanahan, kemudian pergantian orang-orang yang berkebun di situ sudah dilakukan, tinggal kita hanya menunggu oleh gubernur dan gubernur Papua, PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Pak Wapres, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Kita berharap secepatnya untuk melakukan pembangunan, karena kantor gubernur, kantor semua ya, Majelis Rakyat Papua, DPR-nya, terus semua perkantoran-perkantoran mau dibangun di situ. Nah, isu ini kemudian ada oknum ya, satu orang dari Welesi pernah datangi Komnas HAM, lalu datangi pihak mana lagi, siapa, minta dukungan cari keluar untuk menolak lokasi ini. Nah, oknum ini juga yang kemudian dia menyebarkan fitnah, seolah-olah dinarasikan di situ saya mengejek atau menghina tokoh dari salah satu agama. Tapi jujur kronologisnya begini, pada malam itu ada orang sebarkan berita tentang ungkapan seorang uskup atau pastor, saya tidak tahu, tapi kalau tidak salah dia uskup. Dia share berita itu, lalu ada yang karena sudah mengerti, jadi kepala botak siapa? Nah, saya bilang, oh iya, ini kepala botak bukan orang Welesi. Saya lihat ini dari Konfederasi Perang Suku dalam satu wilayah aliansi suku Solo Kepala itu di Welesi ada sekitar 5 konfederasi perang suku itu. Satu, Lani Matuan, Lani Tapo, Asoli Pele, Yeli Pele Elopere, dan Yeli Pele Undu. 5 ini tidak ada yang bersangkutan muka ini, yang kepala botak ya, kepala botak ini berasal dari kelima suku ini, sehingga saya merasa ini suatu penghinaan. Dia menganggap kami bukan manusia, bahkan kami tidak bisa mampu mengurus diri, urusan kami, urus istri, urus anak dan istri, urus ternak babi kami dan kebun kami, baru dia masuk untuk mengintervensi seolah-olah bahwa kami tidak mampu, dan ini di bawah tekanan menyerahkan ke satu, kita berikan ke beberapa pembangunan kantor misalnya ya, pemerintah, terus ke lokasi untuk pembangunan gereja Katolik. Itu gereja Katolik kami sudah serahkan, yang Islam, musola, masjid sudah serahkan. Terus orang-orang ini dari mana dan atas dasar apa? Ya, saya dan Ustadz Ismail Aso, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan mohon maaf dan klarifikasi atas ucapan atau tulisan kepala botak sama Pak Uskup di Papua di Oro. Saya mengatakan itu karena saya menganggap bahwa Anda
mengintervensi ya, mohon maaf, Anda nggak boleh intervensi karena di WLC Anda dalam kapasitas apapun Anda tidak berhak bicara. Jadi saya harus menyampaikan tidak boleh, jangan ikut campur ya, maaf ya. Siapapun Anda nggak boleh, kecuali kalau kamu orang WLC, sukunya jelas, konfederasi perang sukunya jelas, silakan boleh bicara. Kami di WLC sudah berbagi tanah itu untuk gereja Katolik, masjid, lain-lain sudah kasih. Jadi untuk urusan konfederasi di dalam internal kami nggak boleh, orang dari luar tidak boleh ikut intervensi, ikut campur situ, mendikte segala macam nggak boleh. Kami sudah serahkan ke agama ya, semua fasilitas gedung agama, baik itu musola, masjid, gereja sudah. Terus kita juga serahkan ke pemerintah untuk membangun kantor gubernur. Itu yang saya tekankan, nggak boleh lagi siapapun. Ini peringatan, tidak boleh ada satupun mengintervensi di situ. Itu yang pertama ya, saya harus tegas. Yang kedua, saya meminta maaf kalau misalnya ada pihak yang rasa tersinggung dengan itu. Itu saja. Karena saya tidak pernah mau menghina orang, tidak ada. Tapi Anda yang macam-macam dengan kami, karena di situ lokasi kami. Terima kasih ya. Itu saja. Demikian permohonan maaf saya dan klarifikasi saya. Untuk kemudian saya beri catatan siapapun tidak ikut campur-campur di situ, apapun atribut dan punya kapasitas apapun nggak boleh. Itu udah privat, urusannya urusan kami, dan kami dewasa bisa mengurus diri sendiri. Jangan ada ikut campur ini itu, apapun status kapasitas atau atribut nggak boleh. Pak Aso, ini kan yang dimaksud dengan statementnya Uskup itu kan dia bicara dalam seminar atau diskusi. Saya tidak tahu karena itu ada berita-berita yang Nah, itu disebarkan. beritanya seperti itu. Jadi Lalu, dia di situ seakan-akan ini tanah tidak, ini pemerintah harus pindah lokasi ini segala macam. Ini kamu sebagai apa di situ? Pemilik tanah bukan? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu kan bukan orang Malaysia. Orang Malaysia sudah serahkan ke pemerintah, ke gereja juga kita kasih, ke masjid juga kita kasih. Ini sudah kapasitasnya apa? Mau ngomong situ, mau atur situ? Nggak boleh. itu kan waktu itu kan dalam konteks diskusi kalau nggak salah itu kan. Yang pemberitaan itu yang jadi. Iya, nggak Nah, bisa, itu. nggak boleh dong, ini kan privat. Soal ternak babi, anak istri, kebun, itu kan orang punya urusan. Nggak, ngapain orang-orang dari luar ngomong. Lalu Itu ada kan nggak statementnya bisa. Pak Aso juga itu yang menyinggung soal botak, kalau botak dan segala macam. Oh itu mungkin saya minta Itu. maaf itu udah sama dari Nah, itu. KRI Sebenarnya atau kan dari intinya teman-teman itu yang Bapak. Anda Itu sampaikan. mungkin saya minta maaf karena itu sebenarnya spontan. Itu. Itu saya mengulangi, bukan saya yang memulai karena ada orang sebelumnya bilang ini kepala botak siapa gitu. Karena saya juga tersinggung, oh ada orang urus-urus ini, gua ini siapa gitu kan. Jadi saya bilang kepala botak itu dari mana, WLC-nya kampungnya di mana, dia konfederasi perang suku dari suku Asumpele, Pele Opera, tahun 50 dari dapur saya, ini orang ini saya kenal ini. Tapi Anda tahu nggak itu yang bersangkutan Nggak tahu. itu botak itu? Tidak tahu. Nah yang bicara itu yang botak itu siapa? Ada sebelumnya, postingan Nah, itu. sebelumnya ada. Itu kan harus jelas. Kan dulu banyak orang di situ kan. Iya. Nah itu yang saya bilang, tapi nggak boleh siapapun kamu nggak boleh. Kalau ucapan kepala botak itu kan udah menyerang pribadi ya kan, dan itu etika juga Pak ya kan. Nah itu silakan ditanggapin itu. Oh, tapi kalau kita di sini itu kalau tidak kenal nama ini itu yang bapak itu yang rambutnya putih atau itu bapak itu rambutnya bapak atau biasa aja sebenarnya nggak terlalu ini, dan itu juga bukan semacam penghinaan, tapi kalau semacam sapaan sifatnya pejoratif, agak merendahkan atau apa kekurangan seseorang gitu, itu boleh saja. Makanya saya bilang saya minta maaf mungkin kalau itu ada ketersinggungan, tapi saya yakin insya Allah Pak Ater atau Pak Sob itu dijaga